warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan kita. Kita akan mencoba menyinkronkan antara hasil diagnosa dan gejala-gejala yang timbul, sehingga kita bisa menjelaskan kepada konsumen akan penyakitnya dan kita bisa meresepkan herbal yang tepat kepada konsumen. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, liver, kemudian pankreas, kemudian ada empedu, rektum, dan anus. Jadi pertama kali makanan masuk melalui mulut, kita kunyah, sunahnya 33 kali, kemudian masuk ke lambung, diproses dengan asam lambung, kemudian masuk ke usus halus. Di sini terjadi penyerapan nutrisi, kemudian masuk ke usus besar. Di sini juga terjadi lanjutan penyerapan nutrisi dan pemisahan mana yang tidak terpakai dan terpakai. Kemudian makanan yang dibutuhkan tubuh akan dikirim ke liver, ya, nutrisinya dikirim ke liver, kemudian liver mendeteksi, membaca nutrisi-nutrisi dalam makanan tersebut, kemudian apabila membutuhkan anti racun maka liver akan memerintahkan empedu untuk mengeluarkan anti racunnya. Itulah kenapa jika kita sakit maka bangun tidur akan terasa sangat pahit di mulut kita. Karena apa? Karena cairan empedu keluar berlebihan untuk mengatasi bakteri, virus, dan sebagainya yang ada dalam tubuh kita. Nah, jika di diagnosa diagnosa telapak tangan, kita melihat tanda-tanda di tangan itu. Yang pertama, garis hitam. Nah, jadi garis hitam ini menandakan toksin di usus besar kita sudah sangat tinggi. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah susah buang air besar atau buang air besar tidak tuntas, jadi tidak plong gitu. Nah, itu biasanya di dinding usus besar itu masih ada tumpukan toksin atau kerak-kerak feses yang tidak keluar selama bertahun-tahun. Jadi meskipun setiap hari keluar, kalau ini tidak keluar maka akan menimbulkan berbagai penyakit di kemudian hari. Kemudian ciri-cirinya juga BAB tidak bisa setiap hari atau lebih dari 24 jam. Itu biasanya di tangan kita terlihat garis-garis hitam di sini maupun di sini. Bisa juga di jari telunjuk ini nampak bengkok. Nah, kemudian yang termasuk indikasi masalah pencernaan yaitu masalah lambung itu garis di sini. Jadi yang bengkok ini masalah lambung. Nah, apa yang dirasakan ketika orang mengalami masalah lambung? Yang pertama, gangguan MAH atau asam lambung tinggi. Itu biasanya sering sendawa, tidak nafsu makan, begah, kembung, dan sebagainya. Kemudian tukak lambung. Jadi tukak lambung itu ciri-cirinya biasanya fesesnya berwarna hitam, encer, hingga tidak seperti biasanya. Itu indikasinya ada pendarahan di pencernaan, terutama rata-rata tukak lambung atau di usus kita. Terus kemudian masalah usus halus itu ketika di sini ada bengkok, itu indikasinya usus halus ya, jadi di jari manis ini. Nah, itu biasanya sering sakit di perut bagian atas, jadi mendekati ulu hati, sering nyeri, bahkan sampai kena tipes. Itu usus halus yang kena. Nah, rata-rata kalau tipes itu gejala awalnya sering panas antara jam 2 siang sampai sore, nanti kadang malam dingin, besoknya panas lagi. Nah, itu gejala tipes. Jadi itu. Terus kemudian yang masuk kategori pencernaan yaitu masalah liver. Nah, jadi liver itu
ruas jari kedua ini mengecil, itu indikasinya livernya lemah. Ciri-cirinya yang liver lemah yaitu mudah merasa capek, mudah merasa lelah, ngantuk, dan terasa lemes gitu. Nah itu biasanya liver lemah, juga kadang sampai kurang nafsu makan. Terus kemudian empedu ya. Jadi empedu kalau berlebih itu biasanya yaitu tadi bangun tidur terasa pahit, itu indikasinya tubuh kita terlalu banyak toksin sehingga dibutuhkan antitoksin yang dikeluarkan oleh empedu. Nah, selain itu masalah pencernaan ini sangat krusial. Karena apa? Karena sistem pencernaan ini pertama kali makanan masuk ke tubuh kita, sehingga baik atau buruknya makanan yang kita konsumsi akan sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, sebisa mungkin hindari makanan yang mengandung 5P, yaitu pengawet, pewarna, penyedap, pengembang, dan perasa sintetis. Nah itu insya Allah akan lebih sehat. Yang kedua, karena makanan hari ini itu rata-rata sudah banyak mengandung pestisida, biasakan merendam dengan imun 3-5 tetes apapun yang akan kita masak, mulai beras, sayur, buah-buahan yang akan kita makan, itu alangkah lebih baiknya kita rendam dengan imun. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis penyakit apa saja yang biasa menyerang sistem pencernaan, silahkan lanjutkan untuk melihat video berikut ini. Sistem pencernaan manusia dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Pada sistem pencernaan terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sementara kelenjar pencernaan meliputi ludah, pankreas, hati, dan empedu. Kelemahan pada sistem pencernaan nomor 1 yang terjadi di mulut yaitu sakit gigi, gusi bengkak, sariawan, dan bau mulut. Sakit gigi dan gigi bengkak sariawan biasanya disebabkan kekurangan vitamin C atau adanya bakteri yang berlebih di area mulut. Untuk itu diperlukan imun dan sari buah untuk pengobatannya. Yang kedua adalah masalah lambung seperti gastritis, MAH, tukak lambung, dan GERD. Gastritis ini adalah gas berlebih. Jika dilihat di telapak tangan muncul bintik-bintik, MAH, timbul rasa begah dan sakit di lambung. Kemudian tukak lambung ini ditandai dengan buang air besar kita atau feses kita berwarna hitam dan juga nyeri. Kemudian GERD ini sering muncul perasaan takut atau cemas yang berlebihan. Bisa diobati dengan gastro dan imun. Yang ketiga, masalah di usus halus. Biasanya penyakit yang muncul adalah tipes, terlalu kurus, atau sebaliknya obesitas atau terlalu gemuk. Karena di sini tempatnya penyerapan nutrisi makanan. Jadi jika usus halusnya bermasalah, maka penyerapan nutrisi makanan juga ikut bermasalah. Yang keempat, masalah pada usus besar, yaitu sembelit, radang usus, balon sigmoid, kanker kolon, dan lain-lain. Ini dimulai biasanya susahnya buang air besar atau buang air besar tidak tuntas, sehingga terjadi tumpukan toksin di dalam usus besar dan menyebabkan terjadinya fermentasi, sehingga muncul gas berlebih, muncul toksin yang kembali ke darah karena tidak terbuang dengan sempurna.
Untuk itu perlu colon cleansing dengan minum imun dan biosingsat. Yang kelima adalah masalah di liver, diantaranya fatty liver atau liver yang terbungkus lemak, hepatitis, ada A, B, C, kemudian alergi dan sirosis. Jadi liver ini cukup banyak dan efek paling ringan adalah munculnya alergi dan terberat adalah sirosis. Jadi kalau baru alergi bisa dengan gasper dan imun. Kalau sudah sirosis ini harus pakai tumere dan imun. Untuk fatty liver bisa pakai kolester dan gasper dan imun. Yang keenam adalah masalah empedu, yaitu munculnya batu empedu. Batu empedu ini bisa dengan minum gasper, imun, dan sari buah atau biofit. Berikutnya adalah masalah di pankreas, biasanya sakit diabetes mellitus atau kadar gula tinggi. Ciri-cirinya sering buang air kecil di malam hari, mudah lapar, dan mudah haus. Kaki bagian paha terasa berat. Bisa diatasi dengan konsumsi diap, imun, dan biofit atau sari buah. Yang terakhir adalah masalah di anus, yaitu munculnya wasir atau ambeien, yaitu pembengkakan di area anus yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan sakit waktu buang air besar. Bisa diatasi dengan konsumsi turmeric dan imun. Demikianlah beberapa permasalahan di sistem pencernaan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.